Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, rahmat dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di masjid Islamiyah yang cukup megah ini dalam rangka mengikuti sholat subuh berjamaah serta mendengarkan kultum pada pagi ini. Selawat beserta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan sapaan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita bahwa pada hari yang kedua bulan Ramadan ini kita diberikan umur panjang, dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun ini, dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa kita akan sampai akan dipertemukan ke bulan Ramadan tahun depan. Mumpung waktu kita diberikan kesehatan, kesempatan, manfaatkan secara maksimal waktu, kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah kita. Anggaplah bulan puasa pada tahun ini bulan puasa terakhir bagi kita, karena kita belum atau tidak dapat pastikan bahwa kita akan dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Sedikit kami simak yang disampaikan oleh protokol tadi, kami juga agak terkejut juga kalau Pak Ketua Pengurus Masjid Islamiyah menyampaikan kami sebagai ustaz, padahal kami ini sebenarnya sudah bilang sama Pak Adil, jangan kami jadi penceramah, kami disebutkan seorang penceramah. Itu kami bilang pada Pak Adil. Tapi Pak Adil, tolong Bapak isi waktu-waktu yang mungkin bisa Bapak isi katanya. Itulah. Tapi kami agak terkejut juga dibilang ustaz tadi. Tapi yang pasti apa yang bisa kita sampaikan dan disampaikan pada pagi ini untuk kita bisa memahami, karena kami bukan seorang penceramah, cuma mengisi atau memberikan panitia memberikan kepercayaan kepada kami. Dengan senang hati kami juga akan mengisi secara maksimal dengan baik apa yang bisa atau yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Sebagaimana biasa dilaksanakan bulan Ramadan ini, tentu kita ada 3 yang menjadi titik atau perhatian kami tentang menghadapi bulan suci Ramadan ini. Di samping kita menjalankan ibadah puasa setiap hari, diminta kita meningkatkan ke yang 3 ini. Yang pertama tentu sholat amal utama kita, dan amal utama yang akan ibadah utama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Tentu sholat, ada sholat fardu dan sholat sunat. Kalau sholat fardu tidak ada toleransi lagi untuk bisa dimain-mainkan. Sholat fardu, sholat sunat barangkali dengan kondisi bulan Ramadan yang kita hadapi pada bulan ini, kita diberikan kesempatan untuk beribadah semaksimal mungkin di masjid, karena tahun lalu 2 tahun dari tahun 2019 ke tahun 2020 2021 kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat, tidak bisa diberikan secara maksimal karena dalam suasana pandemi.
Tapi tahun ini kita tidak ada hambatan untuk beribadah secara maksimal di masjid, dan mari kita manfaatkan baik sholat fardu dengan tepat waktu dan juga sholat-sholat sunnah lainnya seperti sholat tarawih yang kita cuma dapatkan bulan Ramadan ini. Dan kita harus berjanji atau membuat target kepada diri kita bahwa jangan pernah meninggalkan sholat tarawih selama bulan Ramadan ini. Kalau dulu pernah tinggal kita laksanakan cuma 2 minggu, cuma 10 hari, coba buat target pada tahun ini kami akan mengikuti sholat tarawih sampai 30 malam atau sampai mungkin 29, karena sepertinya puasa kita di 29 hari pada tahun ini. Untuk itu bikinlah target-target untuk beribadah, untuk meningkatkan ibadah kita agar ibadah kita semakin meningkat, keberkahan dalam hidup kita akan semakin meningkat juga. Yang kedua yaitu di samping kita sholat, yang kedua yang perlu ditingkatkan yaitu membaca Al-Quran. Karena semakin membanyak membaca Al-Quran itu jelas akan berpengaruh kepada keberkahan hidup kita, kepada rezeki kita juga. Itu pasti, dan melapangkan hati perasaan kita dalam beribadah, membuat hati kita senang, kita hati lapang. Jadi berkali-kali kita setiap menghadapi bulan Ramadan ini kita selalu menyampaikan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Yang marhaban itu maksudnya lapang hati kita, lapang perasaan kita menghadapi bulan Ramadan. Maksudnya kita senang. Ada orang yang kadang-kadang kesal menghadapi bulan Ramadan ini, tapi kami pastikan yang di masjid ini saat ini pasti hatinya senang, lapang menjalani atau menghadapi bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Kalau selama ini mungkin kita dalam bulan Ramadan membaca Al-Quran cuma di bulan 1 bulan dari 5 juz atau 10 juz, kita usahakan ditingkatkan kalau bisa khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Dan kita harus memaksa diri kita untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran ini. Kalau tanpa dipaksa, ini nanti akan makin surut ibadah kita. Justru itu harus ada target-target. Kami merasa memang menyesal karena tidak banyak membaca Al-Quran di waktu masih muda, di waktu masih mungkin pikiran kita kuat, daya simpan kita kuat. Akhirnya hafal kita jadi tidak banyak yang kita hafal karena mungkin berhubungan dengan umur. Akhirnya kita tidak bisa banyak hafalan dalam Al-Quran dan hafal Al-Quran kita. Justru itu bagi yang muda-muda kami harapkan maksimalkan, dan menyesalnya di belakangan tidak ada yang menyesal di depannya. Justru itu terus terang saja kami sampaikan kepada jemaah, kami mulai tahun 2012 bertekad tetap khatam Al-Quran setiap bulan Ramadan, dan kami usahakan juga kalau bisa 1,5 kali, maksudnya berarti 55 juz setiap bulan Ramadan. Dan itu kami lakukan mulai tahun 2012. Sudah setiap bulan puasa itu tetap khatam Al-Quran, dan bulan-bulan berikutnya, dalam 3 bulan berikutnya kami usahakan kita akan upayakan dalam sekali 3 bulan khatam Al-Quran. Itu kami bukan menyombong diri, maksudnya untuk memotivasi kita supaya mari kita bersama-sama menguatkan diri, memaksa diri kita untuk bisa beribadah, bisa membaca Al-Quran semaksimal mungkin.
Jadi isilah waktu-waktu kita yang kosong untuk membaca Al-Quran dengan maksimal. Yang ketiga, yang perlu ditingkatkan, kami mengutip apa yang disampaikan Ustadz Doni Putra LCM, Dr. Doni Putra LCMA, bahwa di bulan puasa ini belanja kita akan semakin banyak. Kita akan menyiapkan belanja yang sebanyak-banyaknya, karena mungkin pengeluaran kita termasuk banyak di bulan Ramadan ini, termasuk belanja makan kita juga ada variasi makanan di bulan Ramadan ini. Tapi yang lebih utama belanja sedekah, karena kita tahu semua ibadah, amal ibadah yang kita laksanakan bulan Ramadan ini diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan sedekah ini banyak kisah-kisah yang menyatakan, kisah-kisah yang spektakuler yang membuat kelapangan, keberkahan yang sangat besar terhadap orang yang bersedekah. Jadi banyak orang-orang berhasil dengan sedekah. Sedikit kami singgung bahwa saat ini yang punya tol di Jakarta itu namanya Yusuf Hamka. Yusuf Hamka itu bersedekah, dia buka rumah makan sekarang sampai 12 rumah makan dengan gratis. Yusuf Hamka punya tol. Dulu penghasilan satu harinya 50 juta sampai 100 juta setiap hari. Saat ini penghasilan Yusuf Hamka itu 2 miliar satu hari. Bukan spread, satu harinya 2 miliar. Dengan bersedekah, dan Yusuf Hamka itu Cina menolak masuk Islam. Dan saat ini beliau menikmati penghasilan tol itu 2 miliar satu hari. Dan justru Cina yang bukan Muslim mencontoh Yusuf Hamka, kok bisa seperti ini? Dan ada Cina, pengusaha besar, pengusaha batu bara yang sekarang mulai membuka rumah makan gratis, tapi meminta anggota Yusuf Hamka sebagai manajernya yang mengawasi rumah makan itu. Itu juga gratis. Apa yang terjadi dengan kawan Yusuf Hamka ini? Beliau adalah pengusaha batu bara yang selama ini dia mencari batu bara yang kualitas nomor 1, tapi setelah dia membuka rumah makan gratis itu, dia dapat kualitas batu bara nomor 1 di dunia. Jadi penghasilan Yusuf berlipat ganda, berpuluh kali lipat penghasilannya. Tapi itulah kisah-kisah sedekah itu. Jadi dengan bersedekah, keberkahan hidup kita, kelapangan kita, apalagi di saat sakaratul maut nanti, sedekah itu membantu kita. Dan perlu kita banyak ustaz yang menyampaikan sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran surat Sajadah ayat 12. Rabbana absarna wa sami'na farjidna na'mal sholihan inna muqinun. Setelah mendengar, setelah melihat apa yang terjadi di kubur, di alam barzakh itu, beliau pada umumnya minta dikembalikan ke alam dunia. Dia minta waktu untuk kembali ke dunia walaupun hanya sejenak. Kalaupun tidak dalam 1 hari, kembalikanlah kami dalam 1 jam. Kalau tidak pun bisa dalam 1 jam, kembalikanlah kami cukup dalam 1 menit saja. Hanya dikembalikan dalam 1 menit hanya untuk bersedekah. Maksudnya harta-harta, kenapa kami cuma bersedekah ini? Kenapa kita akan sedekah? Karena sebagian besar harta-harta kami. Karena dia sudah melihat kejadian dan orang-orang yang diberikan kemudahan tentang bersedekah itu. Jadi pada umumnya minta dikembalikan untuk menyerahkan harta bandanya dalam cukup waktu 1 menit saja ke dunia. Tapi nasi sudah jadi bubur dan Allah tidak akan mengembalikan siapapun yang meminta setelah itu dipisahkan rohnya. Dan perlu kita ketahui bahwa kematian itu bukannya akhir dari segala-galanya. Karena kematian itu adalah cuma perpindahan tempat saja, dan perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh, dari alam
dan itu semua akan kita pertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan di dunia ini. Barangkali banyak kisah-kisah sedekah itu menjadi motivasi kita. Di zaman-zaman Nabi juga ada kisah-kisah tentang bersedekah yang kisahnya yang keberkahannya begitu spektakuler. Ini menjadi pedoman bagi kita agar apa yang bisa kita sedekahkan kita upayakan secara maksimal, kita tingkatkan sedekah kita dalam bulan Ramadan ini, apalagi dalam bulan Ramadan ini kita diberikan pahala yang berlipat ganda. Barangkali karena tadi protokol menyampaikan waktu untuk ceramah ini cuma 7 menit, ini saya rasa sudah menjadi waktu ya Pak Pengurus ya. Untuk itu kami terima kasih kami sampaikan seperti kita semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran juga bagi kami sendiri dan juga bagi kita semuanya. Untuk itu kami akhiri ceramah kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum